Ternyata ini alasan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membongkar Hibit City, wisata di Puncak Bogor, teman-teman. Kita lihat. Pagi semuanya. Assalamualaikum Pagi. Sampurasun. Lagi di sawah nih kita. Sebentar lagi mau jalan ke puncak untuk menanam pohon di areal wisata yang kemarin sempat dibongkar. Hibits itu namanya. Saya lupa itu namanya Ya, Hibit sebenarnya apalah City ya. ya. Pokoknya itu. Mm-mm. Kemudian kenapa dibongkar? Tata nilai keindahannya hilang, ekosistem tehnya hilang, air Mm-mm. jatuh ke beton, turun ke Betul, sungai, banjir di Cisarua, banjir di Bekasi, banjir di kota Bekasi. Nah, betul. gini deh, ini sawah nih indah nih. Indonesia ini punya modal kepariwisataan yang sangat luar biasa. Satu, Mm-mm. punya alam yang sangat indah, Betul. punya gunung yang menjulang, punya hutan yang menghijau, punya laut yang membiru dengan ombaknya yang sangat dahsyat dan indah, punya aliran sungai yang berkelok. Problemnya apa? Gunungnya gundul, sungainya Mm-mm. menyempit, keruh, Betul. penuh dengan sampah, kemudian lautnya, pantainya tidak tertata, banyak bangunan, kemudian kotor. Nah, Betul. caranya gimana? Gunungnya harus hijau kembali, lautnya harus bersih, indah, tertata, kelok sungainya harus terjaga, sampah-sampahnya tidak boleh ada, pariwisata pasti berkembang, taruhan saya. Yang kedua, infrastruktur jalannya harus pada mulus di mana-mana, petunjuk jalannya harus bagus, CCTV, keamanan pengendaranya harus terjaga, orang yang berlalu Iya. lintasnya tertata, teratur, petugasnya sigap, angkutan lautnya murah, angkutan udaranya murah, keselamatannya tinggi, nyaman, banyak diskon tiketnya. No, wisata. Yang ketiga, masyarakatnya ramah, menjaga budayanya, menjaga tradisinya, tidak berbohong, tidak menaikkan tarif angkutan, tidak menaikkan tarif beca, tidak menaikkan tarif andong, tidak menaikkan tarif ojek, tidak menaikkan tarif Grab, tidak menaikkan tarif taksi terhadap wisatawan, tidak menaikkan tarif makanan kepada wisatawan. Nah, kejujuran para para pelaku usaha di bidang transportasi, di bidang makanan, di bidang fashion, yang jualan kaos, jualan baju, souvenir semuanya sesuai dengan harga yang sebenarnya, nggak boleh ditambah-tambahin. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Keamanan negaranya. Negaranya harus aman, bebas dari konflik. Tidak boleh jalannya Betul. macet karena orang terus-terusan menggunakan jalan untuk menyampaikan berbagai pikiran dan gagasan dalam setiap hari. Kemudian tidak ada perkelahian antar geng, antar kampung, antar kabupaten, antar suku. Nggak boleh. Harus Betul. tertib negaranya. Harus nyaman negaranya. Tidak boleh ada pemalakan, tidak boleh ada premanisme, harus bersih. Betul. Kemudian yang Betul. berikutnya adalah apa lagi? Jaringan internetnya terkoneksi, telekomunikasinya terkoneksi, Betul sinyalnya banget. selalu Keren. menyala. Gila. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya apa lagi? Pemerintahnya ramah terhadap Betul. negara-negara lain, bercerita tentang bagaimana keadaan negaranya, bercerita tentang sejarahnya, bercerita tentang bagaimana masa depan negaranya. Nah, kemudian orang tertarik datang ke Indonesia. Jadi itu cara bagaimana kita meningkatkan kepariwisataan sehingga kita tidak menjadi pariwisata pemain lokalan. Apa pemain lokalan? Hanya ngandelin anak sekolah dari studi tour. Nggak akan maju negara ini. Buat apa? Betul. Karena devisanya nggak akan masuk. Kita berharap Betul devisa banget. negara itu lahir dari kepariwisataan, yaitu duit luar negeri masuk ke kita. Bukan duit kita terus lari ke luar negeri. Caranya bagaimana? Perjalanan tiket Jakarta-Bali harus lebih murah dibanding Jakarta-Singapura. Perjalanan tiket Jakarta-Labuan Bajo harus lebih murah dibanding Jakarta-Malaysia. Nah, Betul. Jakarta-Thailand. Jadi perjalanan domestik kita harus lebih murah dibanding dengan perjalanan tiket ke luar negeri. Itu caranya. Betul. Kalau itu terjadi, Betul. maka orang luar negeri datang ke kita. Tapi kalau sebaliknya, perjalanan luar negeri lebih murah, pada kabur ke luar negeri.
Harus Bener. apa yang dilakukan? Membangun branding bangsa. Bagaimana membangun branding bangsa? Kita harus percaya, yakin pada keberadaban bangsa kita. Jos, maju wisata Indonesia, lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Luar biasa Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Ini calon RI 1 wajib kawan-kawan semua ya. Beliau nggak cuman kerja di kantor saja, di lapangan. Wih, sudah sangat luar biasa jejak digital, dokumentasi beliau di channel YouTube, ya, akun TikTok dan Instagramnya beliau, teman-teman semua, ya kan. Luar biasa teman-teman semua. Yang jelas kita dukung ya Kang Deddy Mulyadi menjadi Presiden RI 1, teman-teman Khusus semua. untuk koperasi. Kita lihat video selanjutnya. Kami menyampaikan ini bahan koreksi dan bahan pidana ke depan. Saya nyampaikan Ya. kemarin ke kantor wilayah BI. Di berbagai daerah, itu apalagi di dekat perusahaan-perusahaan, pasti ada koperasi namanya KOSIPA. Koperasi simpan pinjam. Kalau orang Kerawang pasti senyum. Kelihatannya seperti koperasi. Tetapi sesungguhnya itu adalah rentenir. Yang Iya, berbajukan rentenir. koperasi. Tidak ada anggota Betul. yang nyimpan uang di situ. Yang ada Betul. adalah yang pinjam. Jaminannya Betul biasanya ATM per pegawai pabrik, para pensiunan. Dan kemudian Betul. negara ruginya 2. Mereka memasang tarif bunga 10%. Mereka tidak bayar pajak. Sehingga di Jawa Barat banyak orang yang datang tiba-tiba punya uang 1 miliar asal mau gebrak-gebrak orang. Dalam 1 bulan dia tergaji 100 juta. Dan itu melahirkan orang cepat kaya. Orang cepat kaya ini melakukan kekerasan kalau nagih. Dan kemudian mereka tidak bayar pajak. Rugi perbankan yang dibayar pajak dengan bunga rendah. Khusus untuk koperasi. Luar biasa teman-teman ya. menyampaikan ini. Semua elemen diberi Selamat sore. nasihat teman-teman semua. Biasa. luar biasa. Assalamualaikum. Sangat-sangat luar biasa teman-teman. Kerjanya daripada Khusus Kang Deddy Mulyadi ini ya. Untuk koperasi. Gila, gua Kami kagum sih. menyampaikan ini Walaupun bahan bukan koreksi dan masyarakat, walaupun bukan warga masyarakat Jawa Barat ya, kita tapi bangga sekali kerjanya Kang Deddy Mulyadi ini, teman-teman. Sangat-sangat luar biasa terus dalam menolong masyarakat, teman-teman, seperti itu ya. Cepat banget geraknya teman-teman, seperti itu. Ini saya lah. Sangat luar biasa. Ini Cepat saya warga. dan buat ketenangan masyarakat Saya Jawa. ucapkan terima kasih pada jajaran Polres. Kepada seluruh sahabat-sahabatku, pimpinan lembaga pemerintah, pimpinan lembaga bisnis atau lembaga swasta. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, seluruh warga Jawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, dan berbagai langkah yang dilakukan dalam mewujudkan Jawa Barat istimewa. Terima kasih ya pada seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang selama ini setia dan tidak pernah nunggak. Pasti ada pertanyaan, kok yang ngutang dikasih hadiah, dikasih THR, saya yang rajin enggak? Insya Allah yang rajin juga saya nanti lagi memikirkan sebuah pertimbangan yang akan diberikan. Tenang saja, nanti ada waktunya kok. Saya memberikan apresiasi baik yang rajin maupun yang nunggak. Yang terpenting hari ini terus datang ke kantor Samsat, lakukan pembayaran terhadap pajak tahun 2025 yang lalu biarkan berlalu, tidak usah diingat-ingat. Selanjutnya saya menyampaikan pada relasi sahabat, teman yang biasa kalau hari raya Idul Fitri suka ngirim parcel, mohon dengan sangat parcel tahun ini ditukar ya. Tukernya bagaimana? Jadi kalau mau ngirim parcel ke Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat, begini caranya. Data di lingkungan Bapak dan Ibu, semuanya sahabatku, siapa rakyat yang tidak mampu. Kirim paket senilai 150.000 misalnya seorang. Ya minimal 10 orang dong dikirim. Setelah itu nanti kirim surat ucapan lebaran pada saya dan mencantumkan nama-nama orang yang dikiriminnya, atau dikasih fotonya jadi foto-foto kenangan indah bagi saya. Ini Mak Ici yang diberi, ini Mak Ama, ini Bisar Nilem, ini Mang Jumad, ini Ki Jumadi, ini
Teh Neni yang dikirim. Kayaknya sih yang niatnya ngirim parcel ke saya membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Dan surat cinta itu bagi saya adalah surat yang sangat berharga. Karena apa? Karena Lebaran tahun ini saya bukan membahagiakan diri saya, anak saya, dan keluarga saya, tetapi telah membahagiakan banyak orang. Dan Bapak Ibu serta sahabat semua yang berniat kirim parcel pada saya, parcelnya nyampe dalam bentuk kebahagiaan bagi saya, surat ucapan selamat Idul Fitri, tetapi makanannya, minumannya nyampe pada orang-orang yang membutuhkan. Jadi Lebaran ini kebahagiaan bagi semua. Hatur nuhun ya. Semoga pagi hari ini kita senantiasa sehat, lancar-lancar, dan yang akan mulai melaksanakan mudik, hati-hati di jalan. Para tukang beca, supir andong, ojek, supir angkot. Nah, sekarang diam dulu di rumah bersama keluarga. Nanti apa yang saya sampaikan kemarin akan bermanfaat. Hatur nuhun. Nah, luar biasa teman-teman semua. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.